Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan etika profesi programmer di bidang informatika. Sebelumnya saya mau memperkenalkan teman saya. Yang pertama ada Dodi Hermawan, selanjutnya ada Kang Reja Muhammad, sama Teh Tati Nurhayati. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian programmer itu apa, dan juga faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer. Ketiga, keterampilan dan kewajiban sebagai programmer itu apa aja. Dan yang keempat, tentu saja ada kode etik seorang programmer. Programmer adalah orang yang bekerja, membuat atau merancang sebuah sistem untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia dengan menggunakan media komputer. Nah, dari profesi programmer pun ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Salah satunya ada kemampuan pribadi. Dua aspek dasar kemampuan, yang pertama itu kecakapan umum dan terbiasa dengan aplikasi tertentu. Yang kedua, seorang yang cakap dalam program pemrograman belum tentu cakap pula dalam ilmu pengetahuan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, faktor selanjutnya itu komunikasi tim. Jadi, programmer tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan minimal satu atau lebih orang dalam membuat suatu produk ataupun project. Nah, komunikasi tim di sini sangat sangat penting karena di sini sangat mempengaruhi produktivitas programmer, yaitu meningkatnya ukuran produk yang dihasilkan akan menurunkan produktivitas programmer akibat meningkatnya kerumitan antara komponen program dan akibat meningkatnya komunikasi yang perlu dilakukan antara programmer, manajer, dan pelanggan. Jadi dalam menangani suatu project ataupun membuat suatu produk, komunikasi tim antara programmer, manajer, dan pelanggan itu harus saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Tati. Oke ya, melanjutkan dari Ruri itu adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer. Yang pertama itu kerumitan produk. 3 level kerumitan produk diantaranya program aplikasi, program utility, dan program level system. Yang kedua, kendali perubahan. Perubahan terhadap produk harus tetap meminta persetujuan manajer sebagai penanggung jawab proyek. Dampak perubahan harus dapat ditelusuri, diuji, dan didokumentasikan. Terus ada faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer. Tingkat keandalan, setiap produk harus mempunyai keandalan standar. Peningkatan keadilan dihasilkan melalui perhatian yang sangat besar. Pada tahap analisa, peningkatan keandalan akan menurunkan produktivitas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer. Pelatihan yang cukup, banyak programmer yang dilatih dalam bidang-bidang ilmu komputer, teknik elektro, akuntansi, matematika, tetapi jarang yang mendapat pelatihan dalam bidang teknik perangkat lunak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer yang itu ketersediaan waktu. Penetapan lama proyek dan jumlah programmer terlibat harus mempertimbangkan kemampuan pribadi setiap programmer serta kemampuan komunikasi antar mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Reja Muhammad.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan meneruskan dari Kak Tati ya, dari faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer. Itu fasilitas dan sumber daya. Fasilitas non-teknis yang tetap perlu diperhatikan yang berkaitan dengan motivasi. Programmer misalkan mesin yang baik serta tempat yang tenang. Atau ruang kerja yang dapat ditata secara pribadi. Selanjutnya. Oke. Keterampilan dan kewajiban sebagai programmer. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang programmer antara lain yaitu yang pertama, memahami kode sumber sebuah program dari yang sederhana hingga relatif kompleks adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang programmer. Yang kedua yaitu mampu mengimplementasikan sebuah algoritma yang berbentuk struktur data dalam sebuah program yang dimana dapat kita adaptasikan ke dalam program yang kita buat sendiri. Selanjutnya, ya, keterampilan dan kewajiban sebagai programmer. Yang ketiga yaitu melanjutkan pengelolaan, menyesuaikan pengembangan dan bila perlu merombaknya untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan pengguna tanpa mengorbankan kemudahan perawatan di masa mendatang. Yang keempat, memiliki kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan poin 2 untuk program yang ditulis dan didokumentasikan oleh programmer lain. Yang kelima, membaca program untuk memperkaya perkakas yang dimiliki seorang. Lanjut. Ya. Keterampilan dan kewajiban sebagai programmer, ada beberapa kewajiban juga harus dimiliki seorang programmer antara lain. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar sistem operasi. Memahami dasar sistem operasi itu penting supaya dalam menjalankan atau membuat satu operasi itu penting supaya dalam menjalankan atau membuat suatu program di aplikasi mudah karena sudah memahami cara kerja sistem operasi yang kita gunakan. Nomor 2-nya, memahami konsep dasar jaringan. Sebuah aplikasi dapat berjalan sendiri, sebuah aplikasi tidak dapat berjalan sendiri. Aplikasi tersebut pasti harus berhubungan dengan internet melayani banyak pengguna. Selanjutnya, memahami konsep dasar rasional database. Setiap aplikasi pasti memiliki sebuah database dalam penyimpanan data untuk itu programmer, khususnya database programmer ditekankan menguasai rasional database. Ya, selanjutnya. Ya. Yang keempat, sekarang zaman internet, maka wajib memahami protokol HTTP, FTP, POP3, SMTP, SSH, protokol HTTP sekarang adalah protokol yang paling banyak digunakan di internet. Oke? Selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Saudara Reja Muhammad. Di sini ada kode etik seorang programmer. Poin pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan fileware. 2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. 3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. 4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. 5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. 6. Etika profesi yang berlaku bagi programmer di Indonesia tidak boleh mencuri software khususnya development tool. Lanjut. Poin 7, tidak boleh menerima
dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Poin 8, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Poin 9, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. 10, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek. Lanjut. Kesimpulannya ya, programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat oleh sistem analisis. Lebih memahami teknologi komputer. Program yang baik adalah program yang memiliki keahlian-keahlian yang harus dimiliki seorang programmer dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang programmer dengan berlandaskan kode etik programmer. Oke, Lanjut, baik. udah. Kang Dodi, terima kasih atas pembawaan materinya. Mungkin hanya segitu dari penyampaian materi dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan. Dan terakhir kata saya ucapkan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.